para sahabat GKI Kayu Putih, jumpa lagi dengan saya dalam Sapaan Sahabat kali ini. Para sahabat, apa yang para sahabat lakukan ketika menunggu? Kayaknya tergantung ya, kita menunggu apa, lalu kita ada di mana. Misalnya saja, kita bisa menunggu kereta, kita menunggu transportasi yang akan membawa kita. Biasanya apa yang kita lakukan? Baca buku, ya, lalu lihat-lihat handphone, ya, searching dan macam-macam. Atau yang khusus ketika kita menunggu, misalnya menunggu seseorang yang spesial, pacar dan lain-lain. Kita menunggu sambil merapikan, aduh bagaimana penampilan saya, rambut saya udah baguskah, atau baju sudah pantaskah dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita lakukan ketika menunggu. Nah, para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, kalau kita lihat, setelah Yesus naik ke sorga dan sebelum turunnya Roh Kudus, para murid juga menunggu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada hari ke-50 atau Pentakosta itu. Apa yang mereka lakukan? Kalau para sahabat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 26, lalu dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1, jelas di situ para rasul melakukan sesuatu ketika menunggu Roh Kudus datang, yaitu mereka berdoa bersama, tetap berkumpul di tempat mereka berkumpul bersama, lalu kemudian mereka mulai memilih siapa yang akan menggantikan Yudas di situ, dan mereka melakukan berdoa dan bersekutu bersama. Sampai pada akhirnya Roh Kudus turun dalam rupa seperti lidah-lidah api. Di situ mereka melakukan aktivitas menunggu. Nah, para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka kita juga melakukan proses menunggu itu, yaitu sebelum hari Pentakosta. Gereja kita biasanya setiap tahun selalu melakukan aktivitas ini, aktivitas menunggu hari Pentakosta itu, yaitu apa yang kita lakukan dengan yang kita sebut dengan seri doa Pentakosta. Nah, para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada seri doa Pentakosta inilah kita di sini belajar bersekutu bersama, berdoa bersama, bukan hanya mendoakan gereja kita, mendoakan mereka yang membutuhkan dukungan doa, atau juga kita mendoakan bangsa, negara, dan dunia ini, tetapi juga kita melakukan aktivitas seperti yang para murid lakukan, yaitu belajar bersama. Kita membahas topik-topik khusus yang terkait dengan doa, dengan iman Kristen, dengan teologi Kristen, dan sebagainya. Dan para sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita diundang untuk hadir di dalam seri doa Pentakosta selama beberapa hari ke depan. Setelah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas bersama, ada 8 topik yang akan kita bahas bersama mengenai teologi Kristen melalui bahasan bersama dengan para pengerja GKI Kayu Putih. Di sini kita ingin diajak betapa pentingnya kita menunggu kehadiran Roh Kudus, merasakan dan menikmati apa yang Tuhan anugerahkan buat kita lewat proses belajar bersama dan berdoa bersama. Karena itu para sahabat, inilah kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan waktu ketika kita menunggu. Dan mari kita hadiri seri doa Pentakosta yang akan menambah iman kita, bukan hanya pengetahuan kognisi kita, tetapi di dalamnya kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, akan Allah Trinitas kita, dan akan siapa diri kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kehidupan kita bersama dengan sesama. Ditunggu kehadirannya di dalam seri doa Pentakosta. Sampai jumpa. Bye. Halo para sahabat, ikuti seri doa Pentakosta tahun ini yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 27 Mei.
kita akan bersama-sama membahas satu tema atau topik yang sangat spesial, yaitu Seven Deadly Sin. Apakah itu Seven Deadly Sin? Secara harfiah mengatakan bahwa itu 7 dosa yang paling mematikan. Dosa apakah itu? Apakah sesuatu yang sangat berat, atau jangan-jangan sadar atau tidak sadar kita telah melakukannya? Karena itu jangan sampai ketinggalan, ikuti seri doa Pentakosta setiap malam pukul 19.30. Link Zoom akan diberikan kepada para sahabat melalui WA grup wilayah, atau juga para sahabat bisa bertanya langsung melalui Instagram @GKI Kaput Official. Tuhan memberkati. Bye.